Pria itu hampir mati kedinginan, namun ia malah melepaskan semua pakaiannya dan meringkuk telanjang di salju. Tubuhnya gemetar hebat, ia meniup tangannya untuk menghangatkan diri, tapi sia-sia. Alih-alih memakai pakaiannya, ia menatap plastik yang digenggam dan membuat keputusan menyakitkan. Ia membuang bunga berharga di dalam plastik, lalu mengisinya dengan salju dan memeluk erat, berharap salju itu cair menjadi air minum. Menjelang malam, salju itu masih beku, dan pakaian basahnya belum kering. Marah pada nasib buruknya, ia mengutuk dirinya sebab tersesat saat bermain ski dan jatuh ke danau es. Saat itu, dia melihat rumah yang tampak hangat di lereng gunung. Pertama kalinya dalam 2 hari muncul harapan. Demi menghemat tenaga, ia memakai kembali pakaian lembabnya dan sembunyi di celah batu. Berjanji akan mendaki ke rumah itu esok paginya. Saat fajar terbit, ia bangun dengan semangat. Salju dalam plastik telah mencair. Ajaibnya, ponsel dan radionya masih berfungsi. Dengan penuh harapan, ia mendaki ke arah rumah yang tersembunyi dalam kabut. Namun setelah 3 hari tidak makan, penglihatannya mulai kabur. Dekat puncak, ia mengucek matanya tak percaya. Rumah itu hilang. Ternyata, itu hanyalah halusinasi akibat hipotermia. Hancur, tapi ia tidak menyerah. Malam itu, ia tersandung ke dalam gua dan menemukan tulang manusia. Ia lapar, berharap ada daging sisa, tapi semuanya habis dimakan serigala. Ia mengeluarkan ponsel untuk meriksa sinyal, tapi perangkatnya mati. Suara lolongan serigala makin dekat. Memakai papan seluncur sebagai tongkat, ia berjalan semalaman sampai rasa sakit di kaki memaksanya berhenti. Saat ia menggulung celananya, ia melihat kaus kakinya berlumur darah. Betisnya bengkak berwarna ungu tua. Jika dibiarkan lama, kaus kaki itu akan menyatu dengan kulit. Dengan gigi terkatup, ia merobek kaus kaki. Rasa sakitnya luar biasa. Ia mengoyak daging terlepas, mengangkatnya ke mulut tapi muntah karena jijik. Tak sanggup memakannya, ia menyelipkan ke saku celananya. Tiba-tiba terdengar suara helikopter. Ia teriak minta tolong, namun helikopter lewat tanpa melihatnya. Kehabisan tenaga, ia roboh dalam keputusasaan. Halusinasi datang. Ia melihat ibunya dan berpikir bagaimana nasibnya jika ia mati. Pikiran itu membuatnya bertahan sampai hari ke-8. Putus asa ingin bertemu keluarganya lagi, ia akhirnya memakan potongan dagingnya sendiri. Rasanya bikin mual, tapi ia maksa menelannya. Ia menatap lereng curam dan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Dengan setengah berlutut, ia merangkak naik, memeriksa radionya setiap beberapa langkah. Akhirnya ia mencapai puncak. Dengan semangat akhir, ia mengeluarkan radio, tapi tetap tak ada sinyal. Baterainya tersisa 4%. Pasrah, ia berbaring terlentang, menyalakan perekam, dan mengucapkan kata-kata terakhir untuk keluarganya. Saat ia tutup mata siap menghadapi akhir, tiba-tiba radio menangkap sinyal. Sesaat kemudian sebuah helikopter muncul di atasnya.